kita bangun sedikit jadi seperti ini. Memang sekolah ini benar-benar untuk charity. Jadi yang adik-adik yang sekolah di sini kan nggak bayar sama sekali ya Ibu ya dananya. Dan fasilitas mereka di sini selain kelas, pelajaran juga Jadi akademis, ada keterampilan. Yang paling penting adalah pendidikan karakter. Ibu saya pengen bikinin cake nih buat adik-adik. Aduh, senang banget. Iya, tapi ada tempat buat masak nggak di rumah? Ada di rumah aja ya. Yaudah kakak tinggal dulu ya sayang ya. Saya ngajar dulu ya. Iya. Pemirsa, saya ditemani oleh Ibu Rian. We're going to have fun today karena kita mau bikin kue. Ini sebetulnya kue yang kita semua tahu, yaitu lapis Surabaya. Cuman lapis Surabayanya agak sedikit beda. Kita pakaiin green tea. Green tea dia teh hijau. Ya, jadi bentuknya bubuk seperti ini nih, pemirsa. Dia beda dari green tea yang diseduh gitu beda. Kalau ini memang dia udah serbuk, udah siap untuk dipakai dan biasanya sering ditemukan di coffee shop. Di tempat-tempat ngopi biasanya kan ada green tea latte. Nah, itu pakai bubuk teh hijau seperti ini. Oke, kita mulai, Bu. Untuk lapis Surabaya. Lapis Surabaya itu banyak pakai kuning telur. Resep yang ini kita pakai 15 kuning telur dan 2 putih telur. Jadi kalau mau di lebih gampangnya itu 13 kuning telur dan 2 butir telur. Iya. Jadi, Bu, bantuin saya pisah-pisahin ya, bisa ya? Jadi yang 2 langsung, nah ini yang 1 putih telur sudah ada 2. Oke, sekarang sisanya tinggal kita pakai yang kuning telur ya. Ibu Rian biasanya suka masak apa aja? saya masakan Indonesia sama Eropa. Oh ya? Sama kue-kue juga. Oh, suka bikin kue-kue juga? Suka. Nah, ini kita tambahin gula pasir ya. Itu tadi kan gulanya berapa ya? Oh iya, tadi gula pasirnya itu 150 gram. Ya, terus baru kita kocok sampai dia ngembang. Setelah itu, Nah, ini kita kocok sampai dia sampai putih. putih ya, sampai dia naik nanti. Nah, ini dia sudah ngembang, Ngembang, Ibu. terus? Ya, Nah, udah. ngembang. Terus ini Baru kita tambahin yang tepung-tepungannya sekarang. Nah, untuk tepung-tepungannya di sini ada tepung terigu. Iya, berapa gram? tepung terigunya ini 50 gram. 50 gram kita tambahkan Susu. 2 sendok makan susu bubuk, benar. Sama saya tambahkan pasta rum. Nah, pasta rum ini banyak orang yang aduh itu kan rum nggak boleh dimakan. Padahal pasta rum itu nggak ada alkoholnya. Kalau rum beneran itu baru ada duluan apa alkohol. rumnya dulu? Oh, ini bisa dimasukin dulu. Terus sekarang terigunya juga boleh masuk. Sama sedikit vanila. Vanilanya ini saya pakai yang essence aja ya. Kita tambahkan 180 gram mentega atau margarin yang sudah dilelehkan. Ini yang menteganya. Kita tambahin adonan dulu ya Bu ya. Soalnya kalau langsung aja kita masukin sering misah dia. Sering nggak nyatu. Jadi kita bikin sama dulu teksturnya. Nah, ini baru sekarang kita aduk. Aduknya harus perlahan tapi rata. Seperti ini. Oh iya, loyangnya juga udah saya siapin ini ya Bu ya. Di sini ada 3, namanya juga lapis Surabaya. Lapis Surabaya itu kan berlapis-lapis. Iya, ada 3 lapis biasanya. 2 yang rasa yang sama, terus yang satu biasanya rasanya beda. Ini kita bikin 2 yang green tea. 1 buat yang coklat, segini cukup. Nah, kalau yang green tea tinggal kita tambahin green tea bubuknya. Kurang lebih 1 sendok makan. Soalnya kalau terlalu banyak takutnya pahit dia ya. Terus kalau coklat, ini saya pakai coklat pasta. Coklat pasta juga secukupnya. 1 sendok teh aja udah cukup biasanya. Itu aromanya yang green tea bener-bener. Iya, oke. Terus sekarang ini kita taruh di loyang. Seperti ini. Kalau yang itu dibagi 2, Ibu. Ya, kita panggang di oven. Oven suhunya 180 derajat Celcius. Kita panggang sampai dia matang. Ini kita panggang di oven ya. Nah, sebetulnya saya ada yang sudah jadi. Yang ini kita singkirin dulu. Ini yang sudah jadinya. Yang sudah dingin, ini yang coklat. Terus ini yang green tea. Soalnya dia kalau belum dingin,
Nggak bisa dilepas. Benar, jadi kita keluarin dulu. Nah ini kan sudah ada alasnya ya. Tadi jangan lupa harus diolesin dulu, diolesin sama dialasi. Nah, sekarang tinggal kita oles. Olesnya saya biasanya pakai ini. Ya, pakai spatula. Jadi cuman kita kasih selai. Selainya sebetulnya bisa bebas ya. Yang lapisan bawah. Ini coklat habis ini. Ya, baru Coklat kita kasih dulu. coklat. Benar, coklat yang tengah biasanya. Oke. Kita lapis lagi. Agak tekan. Nah, selainya jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak malahan dia geser kanan geser. kiri. Iya, jadi Pas aja. selainya ini sebetulnya sebagai perekat ya. Sama awal sebagai rasa juga. Tapi kan selai kan manis sekali. Terus kita taruh satu lagi. Oke, ini sekarang tinggal kita Dipotong. potong. Iya, ini saya potong dulu pinggirnya ya. Just like this. Nah, ini kita bagi 3 ya Bu ya. Ini harus saya kira-kira dulu. Nah, ini yang Ibu potong-potong, tinggal dipotong-potong segini aja ya Bu ya. Iya. Dan yang ini biar saya yang potong. Baru kita susun. Yeah, perfect. Iya, ada. Iya. Oke. Voila, this is it. Green tea lapis Surabaya ala Chef Farah Queen dan Ibu Rian. Setelah selesai memasak, Ibu Rian dan Ibu Rosi meminta saya untuk mengajarkan anak-anak pelajaran bahasa Inggris karena guru mereka saat ini tidak masuk. Okay, so who wants to introduce themselves in English? About you? Yeah, stand up. My name is Mulyana. I once be elementary school teacher. That's so sweet. Thank you, Yana. Alright, who else wants to introduce themselves? Ayo. Dan salah satu siswa lainnya yang bernama Nurmila mempunyai hobi membatik. So later, I want to see the batik that you made. Yes, dear. Me and my friends is hungry. Oh, you guys are hungry. Well. Ternyata mereka lapar. Jadi saya bersama Ibu Rosi akan membuatkan mereka menu yang spesial. Pemirsa, kali ini saya ditemani oleh Ibu Rosi. Aduh Ibu Rosi, mungkin pemirsa di rumah masih belum bisa bedain ya mana Ibu Rian, mana Ibu Rosi. Mirip banget ya pemirsa ya. Oke Ibu, saya mau tunjukin satu resep. Ini resepnya sebetulnya mudah sekali. Dadar gulung, tapi kita bikin dadar gulungnya kalau biasanya kan dadar gulung itu yang manis ya. Ini kita bikin yang gurih, pakai santan, terus nanti tengahnya kita kasih sosis, baru kita goreng. Wah, enak sekali ya. Iya. Oke, sekarang kita mulai ya Bu ya untuk yang adonan dadar gulungnya. Nah, ini saya kasih Ibu yang nanti yang aduk-aduknya. Tepung terigunya 150 gram. Sebetulnya sih kalau bikin dadar itu bisa kita kira-kira aja ya pemirsa ya. Asal kita tahu nanti kekentalan atau keencerannya seberapa yang diperlukan. Nah, terus kita kasih garam secukupnya. Baru kita kasih lada. Ladanya juga secukupnya. Ladanya ini saya pakai yang lada putih. Kita kasih 1 butir telur. Sebetulnya sih adonannya ini sederhana banget ya. 1 butir telur. Ini? Ya, itu diaduk. Baru kita kasih santan juga. Itu diaduk. Santannya harus kita sesuaikan. Jadi nggak langsung saya masukin. Di sini tadi santannya ada sekitar 250-an lah ya. Ya, 250-an. Jadi masukin sebagian. Jadi santannya kita tambahin lagi ya. Masih agak terlalu kental itu. Nah, sementara saya mau lelehin dulu margarin. Margarin kita pakai kurang lebih 1 sendok makan. Ini mau saya lelehin di sini. Jadi santannya kira-kira oh sepertinya itu udah lumayan. Sama mau kita kasih warna hijau ya Bu ya. Jadi kita kasih sedikit rasa pandan warna hijau. Diaduk. Tinggal margarin lelehnya aja nih yang kita masukkan. Nah, baru sekarang saya masukin, sorry ya Bu ya, mungkin ya saya takut kena Ibu. Tuh. Ini diaduk terus? Diaduk terus ya, di fry pan yang sama.
Ini kita panaskan lagi fry pan-nya karena kita mau bikin dadarnya sekarang. Nah itu dia udah lumayan encer. Namanya juga dadar. Kalau dadar itu dia harus tipis ya Bu ya? Tipis, ya. Waduh nggak bisa bikin. Nah ini isinya selain sosis, bisa juga mungkin keju. Atau dipadukan sosis sama keju juga bisa. Dua-dua. Ya. Nah kalau mau yang manis, adonannya dikasih sedikit gula. Gula pasir mungkin 1 sendok makan aja. Iya. Oke ini mau saya bikin dadar. Sementara itu saya minta tolong Ibu pecahin telur, nanti mau kita celupkan ke telur. Semuanya? Telurnya Putih dan kuning? Iya, semuanya, benar. Nah, sedangkan kalau untuk adonan dadarnya tinggal kita tuang pakai sendok sayur terus ditipiskan seperti ini nih. Nah, pemirsa bisa lihat tuh warnanya dia hijau ya. Kita taruh di piring. Kita bikin beberapa. Ini dadarnya kita masak sampai nanti dia yang bagian masih basah ini kering. Jadi ini ditunggu sebentar lagi. Baru kalau dia udah kering kita angkat. Mungkin kalau yang satu ini bisa langsung ke mejanya Ibu aja ya. Alright, sorry ya Bu ya. Takut kena. Nah, itu tinggal nanti diisi sosis. Tinggal digulung. Kalau masih agak panas tunggu sebentar aja Ibu. Jangan lupa pinggirnya dilipat ya Bu ya nanti. Terus kita kembali lagi ke adonan. Nah nanti ini mau kita celupin di telur sama kita kasih tepung panir. Jadi caranya seperti ini. Kita lumuri dengan kocokan telur, ya. Langsung aja, mungkin Ibu yang lumurinya, biar saya yang taruh di dalam telur. Nah, baru kita goreng. Sebetulnya sih dimakan gini aja bisa, nggak apa-apa. Cuman kalau kita lumuri tepung panir kan dia agak beda ya. Jadi nanti dia dalamnya kan lembut ya, lembut sosis. Kalau keju, mungkin kejunya agak meleleh gitu. Nah minyaknya jangan lupa udah dipanasin dulu, karena ini kan mau kita goreng. Terus Ibu sehari-hari selain ngajar di sekolah, apalagi nih? Jadi dosen, Aha. akbar, begitu. Memang basicnya Kuliah Ibu. akbar, ya. Ibu suka ngajar ya? Kadang jadi pembicara. Ini kalau udah kecoklatan Ibu, tinggal kita angkat ya. Iya, kenapa mesti dikasih begini? Oh, biar itu nyerap minyaknya. Nyerap minyaknya. Nah, ini benar tadi kata Ibu Rosi tadi. Jadi luarnya dia ada kriuknya, luarnya crunchy-nya. Cuman dalamnya dia tetap lembut. Benar. Ya. Ini kalau buat yang lapar bisa satu ini dimakan nggak apa-apa. Cuman kalau agak sedikit gede bisa kita bagi dua ya. Tinggal kita potong aja. Nah, tuh. Jadi kan kita bagi dua biar dalamnya juga kelihatan. Jadi orang tahu, oh dalamnya sosis ternyata. Oh iya itu ada cabai di situ Ibu, tinggal kita taburin aja Bu di atasnya. Yes, tinggal ditaburin di mana-mana. Jadi sebetulnya tadi kata Ibu Rosi bisa dimakan pakai mayones, saus sambal, bisa juga pakai cabai rawit. Gini aja juga enak. Cantik. Iya, kalau yang nggak tahan pedas mungkin pakai saus tomat. Oke, cantik sekali. Kita tunjukin ke pemirsa di rumah ya Bu ya. Voila, this is it. Dadar gulung sosis ala Chef Farah Queen dan Ibu Rosi. Kemudian saya melihat keterampilan adik-adik yang ada di sini seperti marawis. Biasanya mereka mengikuti lomba dan pentas kesenian. Yeay! Yang ngajarin siapa Ibu? Kita berdua sama anak-anak. Oh iya, terus Ibu tak bisa tahu dari mana? Iya kan Ini lagu musik Muslim. tradisional Betawi dan yang sangat kental berbau Muslim. Iya, iya. Judul lagu yang mereka mainkan saat ini berjudul Ya Allah. Ini merupakan lagu ciptaan mereka sendiri loh.
Kemudian saya melihat Nurmila dan temannya yang sedang melakukan tahap finishing batik buatan mereka. Setelah selesai, biasanya mereka jual di pameran dan terjual hingga jutaan rupiah. Saya sangat bangga dengan mereka yang mau berusaha dan mau merubah hidupnya menjadi lebih baik. Sekarang saya akan membuatkan menu makan siang untuk adik-adik semua. Pemirsa, untuk adik-adik tadi, saya akan buatkan mereka makan siang. Something very simple. Saya pengen pakai mie bayam. Makanya ini mie warnanya hijau ya. Sekarang sudah mulai banyak jualannya. Selain mie bayam, ada juga mie wortel. Terus ada juga mie ubi jalar juga ada. Jadi mie sayur-sayuran sekarang sudah mulai banyak jualannya di swalayan. Terus nanti mie-nya ini, well, like what I said, I'm keeping it very simple. Nanti akan saya tambahkan seafood, yaitu cumi, udang. Pemirsa di rumah bisa variasi masing-masing. Kalau mau pakai ayam, kalau mau pakai telur, no problem. Alright, sekarang kita mulai. Di sini saya lagi panasin air untuk merebus mie-nya. Yang pertama mau saya potong adalah bawang bombay. Tuh. Nah, bawang bombaynya ini mau saya potong. Jadi saya bagi dua dulu. Ini bawang bombaynya yang ukuran sedang. Saya pakai setengahnya aja ya. Terus untuk bawang putihnya, nah bawang putihnya mau kita rajang. Let's see here, ada 3, kurang lebih mungkin 3 siung aja ya bawang putihnya ya. Bawang putihnya mau kita potong lebih kecil. Nah, kalau mie bayam ini, selain ini kan mau kita tumis ya. Mau kita tumis jadi dia lebih yang kering. Kalau mau dibuat berkuah juga bisa. Alright, kita tambahkan paprika. Paprikanya maybe I'll just use half. Saya pakai setengah. Ini yang paprika merah. Paprikanya bisa divariasikan. Paprikanya saya pakai yang kuning sama yang merah. Biar warnanya cantik karena mie-nya kan sudah hijau. Kalau misalnya pakai hijau juga warnanya nanti kurang kontras. Tadi saya senang sekali pemirsa melihat adik-adik di sekolah. Di sekolah tadi mereka juga ada aktivitas lain ya. Jadi selain belajar kurikulum, tapi juga mereka dibantu dengan membangun confidence. Confidence itu artinya percaya diri. Percaya diri jadi kita bisa deal kalau kita udah punya kerjaan, kita bisa interaksi dengan orang-orang di sekitar kita. Dan kalau untuk pelajaran itu sebetulnya bisa didalami, kita bisa dibikin spesialis masing-masing afterwards. Tapi yang the most important itu percaya dirinya kita. Ya, alright. Ini juga yang kuning. Kita iris-iris seperti ini. Oke, ini sudah saya potong-potong semua. Nah, mie-nya mau saya rebus. Ini airnya sudah mendidih ya. So when it's boiling like this, kalau dia sudah mendidih, tinggal kita tambahkan sedikit minyak, just a little bit. Mungkin 1 sendok makan, sama kita kasih garam ya. Kita kasih garam, baru minyak kita cemplungkan. 1, 2, 3, dan mie-nya ini matangnya nggak terlalu lama kok. Ya, lumayan cepet ini matangnya. Oke, kita tunggu sampai dia mulai lembut. Well, we're going to take a break. Pemirsa jangan kemana-mana. When we come back, nanti semua sayur-sayurannya mau kita tumis dengan minyak. Nah, kalau dia sudah mulai panas, sekarang kita tambahkan minyak. Minyaknya kita pakai minyak goreng, vegetable oil, atau bisa juga minyak zaitun kalau mau lebih sehat. Terus bawang bombay kita masukkan. Ini seafoodnya belum saya potong-potong. Kalau udangnya udah langsung dipakai ya, karena udangnya itu sudah bersih. Sedangkan cuminya mau saya potong terlebih dahulu. Tinggal saya potong ring. Just like this. Nanti ini kita tumis setelah sayur-sayuran. Karena sayur-sayuran itu matangnya agak sedikit lebih lama daripada seafood. Tuh, kalau udah dipotong-potong, ini kita singkirkan dulu. Sekarang saya mau tambahkan yang bawang putih.
bawang putih, sama sayur-sayuran. Ya, kita masukkan like this. Tunggu sebentar. Baru cuminya juga kita masukkan ya. Nah, cumi ini kita tumis sebentar dulu. Mie-nya sepertinya itu udah mulai mateng. Jadi kalau mie-nya, let's see. Kalau untuk mie, so we know dia udah lembut apa belum, the best way is to taste it. Jadi nggak bisa dibilang berapa menit karena itu kan tergantung seberapa banyak kita masaknya ya. Bisa sedikit, bisa banyak. Jadi yang paling penting kalau mie itu harus kita coba biasanya dengan garpu. Oh ya, this is done. Ini udah lembut. Nah kalau masak mie sama seperti pasta, jangan terlalu lembut. Jadi kita masak sampai dia sedikit masih agak keras karena apalagi nanti kan mau kita tumis ya. Tumis atau dikasih kuah. Ini mau saya angkat tapi berhubung ini udah hampir siap. Saya tunggu sebentar, apinya udah dimatikan. Api untuk mie-nya. Kita masukkan udang. Just like this. Nah ini kita bumbui. Bumbui sama lada. Cukupnya. Garam. Secukupnya. Dan saus tiram. Saus tiramnya 1 sendok makan aja. Kita aduk-aduk. Just like this. Baru mie-nya kita tambahkan. Mie-nya langsung saja saya angkat dari sini. So it's still nice and fresh. Masuk. Yeay, memang the best way kalau masak mie itu tunggu sampai last minute ya. Kalau dia udah mulai mateng, baru mie-nya kita masukkan. Next, yang mau saya tambahkan yaitu tomat cherry. Tomat cherry-nya cukup saya bagi 2. So I'm just gonna cut it like this. Ini tinggal kita bagi 2 seperti ini. Ini tomat cherry juga biar dia ada rasa kayak freshnya. Dan tomat cherry kan biasanya ada asam dan ada manisnya. So it's great for this. Ya, ini sudah matang. Tinggal kita angkat. So we just serve it. I think they're gonna like this. Dan ini juga resep yang bisa dengan mudah mereka contoh ya. Karena super simple. Tinggal kita sajikan di piring.